sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan lanjutkan materi perkuliahan kita, yaitu tentang integral lipat 2. Namun, sekarang daerah integralnya itu untuk daerah yang umum. Kalau yang kemarin yang kita bahas itu adalah integral lipat 2 pada suatu daerah persegi panjang. Seperti itu ya. Oke. Ini ada tipu. Abaikan saja. Di sini kita akan belajar mengenai integral lipat 2 pada daerah umum. Sekarang coba perhatikan jika saya punya suatu daerah secara umum. Daerah yang pertama itu saya gambarkan pada bidang XY kayak ini. Ini sumbu X, ke sana sumbu Y. Nah, secara umum bidang daerahnya ini, daerah R ini dibatasi oleh suatu yang kayak gini. X-nya itu berada di antara suatu konstanta A dan B. Namun Y-nya itu dibatasi oleh ini. Yang pertama, Y1 sama dengan G1X. Kemudian yang kedua, Y2 sama dengan, Y2-nya ini ya batasnya, Y2 sama dengan G2X. Kayak ini. Ini daerah R-nya. Nah, daerah R seperti ini secara umum dituliskan kayak gini. X-nya berada di antara konstanta A dan B, dan Y-nya berada di antara dua fungsi, yaitu G1X dan G2X. Kayak gini. Nah, nanti ketika saya punya daerah seperti ini, maka integralnya nanti kayak gimana? Gitu. Integral lipat 2-nya nanti seperti apa? Oleh daerah suatu R, fx, y, dA, ini nanti kayak gimana? Pertanyaannya kayak gitu ya. Ini ketika daerahnya kayak gini. Yang kedua, daerah yang umum yang kedua, itu ketika saya punya suatu daerah, misalnya daerah itu kalau saya gambarkan dalam bidang XY, ini Y-nya dibatasi oleh konstanta misalnya C, D, kayak gini ya. Kemudian nanti X-nya itu dibatasi oleh suatu fungsi. Kayak gini misalnya. Ini adalah daerah R-nya. Nah, di sisi sini saya punya suatu batasan X1 itu sama dengan H1Y. Kayak gini. Kemudian yang di sisi sini saya punya X2 itu sama dengan H2Y. Kayak gini. Nah, daerah R yang seperti ini itu adalah daerah R yang dapat dinotasikan menjadi bentuknya kayak gini. X-nya itu dibatasi oleh dua fungsi. Yang pertama H1X, itu batas fungsi yang bawahnya. Batas fungsi yang atasnya itu adalah H2X. Kayak gini. Kemudian Y-nya berada di antara konstanta C dan D. Seperti itu. Nah, nanti pertanyaannya sama. Maka untuk integral lipat 2 suatu fungsi fx, y dA yang daerahnya seperti ini, itu nanti kayak gimana? Seperti itu. Nah, ini adalah dua daerah yang secara umum bagaimana kita untuk menentukan integralnya. Nah, untuk menentukan integral dari dua daerah, misalnya daerah pertama dan daerah kedua ini dituangkan dalam teorema Fubini. Ini teorema Fubini yang kedua ya, teorema 1.1 ini, yaitu bunyinya ini, kalau saya punya suatu fungsi fx, y yang kontinu,
terdefinisi pada suatu daerah R-nya tadi ada dua. Yang pertama kayak gini, daerah yang kedua seperti ini. Nah, yang pertama daerahnya tadi saya tuliskan kembali seperti ini. Dengan di sini G1 sama G2-nya itu berupa suatu fungsi yang kontinu pada A, B. Maka integral lipat 2R fx, y dA itu jadi seperti ini. Perhatikan di sini. Ini fx, y saya tuliskan kembali di sini. dA-nya ini saya ubah ke dy dx. Ingat, kalau kita punya suatu integral lipat 2, yang salah satu batasnya itu merupakan fungsi, maka integral yang ada di dalam ini, batasnya yang harus berupa fungsi. Maka yang harus saya dahulukan itu adalah integral terhadap batasan yang fungsi. Di sini y-nya yang fungsi, berarti ini saya dahulukan dy. Oh, berarti yang dalam ini harus batasannya fungsi, yang luar dx A sampai B, kayak gitu ya. Nah, ini. Perhatikan di sini. Ini batasan y-nya fungsi, berarti dy-nya harus ada di dalam, harus diintegralkan terlebih dahulu terhadap y, kayak gitu. Nah, kemudian tadi yang kedua yaitu batasan x-nya yang fungsi, batasan y-nya yang konstan. Maka kalau seperti ini, kasus kedua ini saya tuliskan di sini, nah ini ya, y-nya batasannya konstan antara C sampai D, x-nya batasannya fungsi. Oh sorry, ini salah tulis ya, ini harusnya H1Y, di sini harusnya H2Y, kayak gini. Nah, kalau ketemu seperti ini, berarti ini harus saya integralkan terhadap apa dulu? Terhadap X. Harus dx dulu. Kenapa? Karena X-nya itu batasannya fungsi. Nah, kemudian yang di luar itu adalah yang batasannya konstan. Kayak gitu prinsipnya. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Prinsipnya, kalau integral lipat 2, daerahnya itu daerah umum, maka kita harus cermat melihatnya salah satu batasan itu yang fungsi yang mana. Kalau itu merupakan batasan fungsinya si Y, maka saya harus mengintegralkan terhadap Y dulu. Kemudian yang di luar itu, integral yang di luar itu nanti adalah integral yang batasannya konstan. Kalau yang fungsi itu X, maka saya harus mengintegralkan terhadap X dulu. Kemudian yang di luar itu adalah batasan konstannya. Untuk yang kasus ini, kasus yang kedua itu Y-nya yang konstan. Maka batasan yang di luarnya adalah batasan Y, yaitu C sampai D. Kayak gitu. Oke. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum. Tas, Bu. Oke. Oke, kasih Bu. Ya. Ya. Kalau sudah, coba kita perhatikan ke contoh ini. Nah, kalau ketemu soal bentuk seperti ini, itu kita harus cermat. Ya, soal di sini diminta untuk menentukan volume prisma pada daerah segitiga di bidang XY yang dibatasi oleh sumbu X, garis Y sama dengan X, dan X sama dengan 1. Dan bagian atasnya merupakan bidang ini. Nah, kalau ketemu soal kayak gini, kalian harus bisa memilah-milah mana daerah R-nya, kemudian mana si fungsinya. Kalau seperti ini, fungsinya yang mana? Sudah jelas ya? Ini, yaitu 3 min X min Y. Berarti sekarang saya harus memilah daerah R-nya kayak gimana? Daerah R-nya ini dibilang dia merupakan daerah segitiga di bidang XY yang dibatasi oleh siapa? Dibatasi oleh sumbu X, kemudian apa lagi? Garis Y sama dengan X, dan X sama dengan 1. Gitu ya.
Ini adalah si daerah R-nya. Nah, langkah selanjutnya ketika kita sudah memilah mana R, mana F, langkah selanjutnya gambar daerah R-nya. Di mana? Di bidang XY. Jadi kita gambar di bidang XY, kita punya X, kemudian punya sumbu Y, kayak gitu. Nah, daerah R ini dibatasi oleh siapa? Sumbu X, berarti ini nanti akan menjadi batas, gitu kan? Kemudian yang kedua dibatasi oleh siapa? Y sama dengan X. Gambar Y sama dengan X gimana? Gambar Y sama dengan X gimana? Halo? Link ke atas gitu nggak sih, Bu? Ya, mulai dari sini ya, ini ke sana gitu ya. Ini adalah Y sama dengan X. Kemudian yang ketiga, kalau X sama dengan 1 di mana? X sama dengan 1 di mana? Kalau misalnya saya punya X di sini 1 gitu kan ya, maka saya akan punya, ini saya tarik ke sana, kayak gitu. Ini adalah garis X sama dengan 1. Nah, daerah R-nya yang mana? R-nya yang mana? Di sini, di situ, atau di sini? Ya, di situ, Bu. Di sini ya. Ini R-nya. Ya. Oke. Nah, ketika sudah ketemu daerah R-nya kayak gini, sekarang kalian harus memperhatikan, tadi disuruh menghitung volume. Volume kemarin adalah rumusnya apa? Integral lipat 2 dari suatu daerah R untuk suatu fungsi fx, y, dA. Ini kan? Ini kan volume. Nah, sekarang kalau saya perhatikan di soal ini, tadi saya punya fx, y-nya ini. Berarti fx, y-nya ini saya ganti 3 min x min y. Nah, sekarang saya harus mengintegralkan terhadap apa? Saya punya kondisi R-nya itu bentuknya kayak gini. Kalau kalian mau mengambil integral terhadap Y dulu, hati-hati di sini ya. Kalau mau terhadap Y dulu, berarti nanti batasan yang luar ini harus batasan X yang konstan. Batasan Y-nya yang fungsi. Berarti kalau kalian mau mengambil batasan Y, kalian ngambil piasnya kayak gini. Ke arah sana. Kayak gitu. Kalau Y berarti dia harus vertikal. Kalau batasan Y di dalam berarti dia harus vertikal. Nah, kemudian batasan Y ini dimulai dari mana? Oh, dia masuk ke daerah R ini mulai dari titik ini. Mulai dari titik ini berarti ini itu tadi siapa? Di titik ini itu mewakili siapa? Mewakili sumbu X kan? Ya nggak? Sumbu X ini sama saja dengan siapa? Y sama dengan 0. Nah, ini batasan Y. Berarti batasan Y yang bawah itu 0. Kemudian, dia keluar melalui daerah R ini di titik ini. Nah, titik ini itu mewakili siapa? Mewakili garis ini. Yang biru miring ini. Biru miring ini garis apa? Y sama dengan X. Y sama dengan X. Oh, berarti batas atasnya itu Y sama dengan X. Ini saya ganti dengan X. Kayak gitu. Nah, kemudian batasan X-nya batasan konstan. Batasan konstan itu kalian harus mencari X yang mewakili daerah R ini yang terkecil. Terkecilnya ada di sini. Berarti berapa di sini? X berapa di titik ini? Di titik ini berapa titiknya? 0. 0,0. Berarti X sama dengan 0. Kemudian batas paling gedenya di mana? Di sini kan? 1. Nah, sampai 1. Kayak gini. Nah, berarti ini tinggal kita integralkan. Integralnya apa ini? Integralnya apa? 0. 1. Kalau diintegralkan terhadap Y, berarti jadi apa ini?
Integral yang dalam apa? 3Y 3Y. Selanjutnya, X-nya dianggap X. apa kalau X ya? konstan X. Selanjutnya, min Y kuadrat setengah Y setengah Y kuadrat. kuadrat. setengah Y kuadrat. Batasnya dari mana? 0 sampai X. dx. Kayak gini ya. Nah, sekarang coba perhatikan. 0 sampai X ini tadi batasan siapa? 0 dan X ini tadi batasan siapa? Y. Y, berarti harus disubstitusikan ke Y. Berarti saya punya 3 dikalikan X dikurangi X dikalikan X dikurangi X. setengah X kuadrat. Dikurangi dengan, di sini mengandung unsurnya semua. Ini ada 0. Oh, berarti pasti 0 kan? Nanti dikurangi 0 kan? Tinggal dx gini kan? Ya enggak? Kemudian kita sederhanakan. Ini jadi apa? 0, 1, 3x min x kuadrat min setengah x kuadrat dx. Bisa disederhanakan lagi ini? 0, 1, 3x. Di sini jadi berapa ini? Tiga per 2. Min 3/2 x kuadrat dx. Nah, kemudian dari sini kita bisa integralkan. Integralnya terhadap x. Integral terhadap x apa? 3/2 X kuadrat. Oke. Dikurangi 3/6. begini. X pangkat ya. Batasnya dari? Iya. 0 sampai 1. Ini sama dengan berapa ini? 3/2. 3/2 min setengah. Min setengah. Jadi berapa ini? 1. Sama dengan 1. 1. Oke. Silakan kalau ada yang bertanyakan. Bu, ini hasilnya bakal sama nggak, Bu? Sama kalau kita integralin yang X-nya terlebih dahulu. Akan sama. Oke, kita coba ya. Coba. Sekarang ini atau ya, atau kita bisa juga. Coba sekarang sebelum saya membalik batasnya, saya harus pesan. Kalau kemarin di teorema Fubini yang pertama, kalau saya punya integral fx, y, dy, dx dengan batasan seperti ini, batasan konstan gini ya, maka kita langsung bisa saja untuk membalik urutan integralnya, dx, dy. Kemudian di sini jadi apa? AB, CD gitu ya. Maka kita langsung saja balik dengan mudahnya urutan integralnya. Tapi ketika kita punya kasus yang bentuknya salah satu batasnya itu fungsi, kita nggak bisa semudah itu untuk langsung balik seperti teorema Fubini yang kedua. Hal ini tidak berlaku gitu ya. Nah, ini kita harus hati-hati membaliknya. Coba sekarang perhatikan di sini. Saya mau mengintegralkan terhadap X dulu. Berarti integral lipat 2, nanti fx, y-nya 3 min X min Y, saya maunya dx, dy dulu. Nah, kira-kira gimana caranya untuk menentukan batasnya? Ini batasan siapa yang pertama diminta? X, Bu. X. Berarti kalau X, nanti kalian menarik garisnya horizontal, kayak gini. Horizontal. Nah, langkah selanjutnya apa? Kalau menarik garis horizontal seperti ini, pastikan garis ungu ini dia mewakili semua daerah R-nya.
Oh, oke. Kalau saya ngambil daerah garis horizontal seperti ini, saya tarik ke atas, saya tarik ke bawah, dia menyapu semua daerah R. Berarti saya bisa mengambil ungu ini menjadi perwakilan dari semua daerah R. Oke, sekarang saya mau melihat batasan X-nya. Ingat prinsipnya tadi, yang di dalam itu harus fungsi. Berarti di sini, di si ungu ini, dia masuk ke daerah R melalui titik ini kan, awal mulanya. Ini tadi, titik ungu ini, tutup titik di sini, dia mewakili apa? Garis biru ini kan? Garis biru ini garis apa? Garis miring biru ini garis apa? Y sama dengan X, Bu. Y sama dengan X. Padahal di sini dimintanya batasan X. Berarti batas bawah X-nya apa? Y. Paham? Paham ini? Saya ngambil batas bawah Y ini. Karena ini tadi, dia masuk pertama kali ke daerah R itu diwakili oleh titik ini. Nah, titik ini itu mewakili garis miring yang biru ini. Garis miring biru itu ya adalah Y sama dengan X. Sedangkan di sini dimintanya X kan. Berarti X sama dengan Y. Oh, berarti saya ambilnya si Y-nya. Nah, sekarang batas atasnya di mana? Oh, dia keluar pertama kali dari daerah R itu di mana? Di sini. 1. Nah, oke. Berarti X-nya ini sama dengan 1. Kayak gitu. Nah, sekarang yang batasan luar itu batasan konstan. Kita harus melihat sumbu Y. Sumbu Y ini, Y paling kecilnya di mana yang mewakili R? Di sini juga kan? Ini Y berapa paling bawah? 0. Atasnya di mana? Oh, atasnya di sini nih, yang paling gede di sini. Nah, titik ini tuh berapa? Oh, di sini tadi 1. Dia sama dengan 1. Berarti ini titik ini berapa? 1,1. 1,1 di sini berarti berapa? Tah? 1. Berarti batas atasnya di sini berapa? Batas atas Y-nya berapa? 1. 1. Oke. Coba perhatikan ya bedanya. Kalau saya integralkan terhadap dy dx, batasnya kayak gini. Tapi kalau urutannya saya ubah, dx dy, batasnya jadi kayak gini nih. Tidak langsung dibalik. Gitu ya. Ini harus hati-hati ngubahnya. Nah, ketika sudah ketemu batas seperti ini, ya berarti kita tinggal mengintegralkan. Berarti integral 0,1, ini saya integralkan terhadap X. Kalau saya integralkan terhadap X dulu, berarti yang dalam ini integralnya apa jadinya? Halo? 3X. Oke. 3X Dikurangi? X min X kuadrat. Iya. Selanjutnya? Y. Ya. Batasnya? Y. Y Terusnya 1. Itu kan? Y 1. Y sampai 1. Oke. Ini kan? Ya. dy. Oke, sekarang tadi Y sama 1 itu batasan siapa? Batasan X. Berarti harus kita substitusikan ke X. 3 dikali 1 dikurangi setengah X kuadrat, setengah kali X kuadrat gitu ya. Dikurangi Y, gitu kan? Kemudian dikurangi batas bawahnya. Batas bawahnya berapa itu? 3Y dikurangi setengah Y kuadrat dikurangi Y kuadrat dy. Begitu kan? Setengah. Ini jadi berapa ini? 3 dikurangi setengah? 5/2. Iya. Dikurangi Y, min kena min, ini jadi min 4Y gitu kan? Kemudian ini
min setengah Y kuadrat, min Y kuadrat. Min 3/2 Y kuadrat. Y kuadrat kena plus, kena min di sini jadi plus gitu kan? 3/2 Y kuadrat seperti ini. Ya. Oke, setelah dapat seperti itu, baru kita integralkan lagi. Ini hasil integralnya apa? 5/2 apa? Y, kemudian Y 2Y kuadrat ditambah setengah Y pangkat 3. batasnya. 0 sampai 1. Oke, sekarang substitusikan batasnya. 5/2 min 2 plus setengah. Semua mengandung Y. Nanti pasti akan dikurangi 0 gitu kan? Selanjutnya kita punya apa ini? 1. 3 dikurangi 2 sama dengan sah? Sama nggak? Sama nggak? Sama, Bu. Sama. Nah, intinya kita itu boleh mengubah urutan integral, tapi jangan lupa batasnya disesuaikan. Dan jangan lupa juga untuk ketika kita punya salah satu batasnya fungsi, itu tidak semudah teorema Fubini pertama, langsung dibalik gitu aja. Yang pasti batasnya ini harus disesuaikan, gitu ya.